Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan tentang kebahagiaan dunia, maka 1 dari 7 tanda kebahagiaan dunia itu adalah al-auladul abrar, memiliki anak-anak yang baik. Kalau kita mencoba menghubungkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, birru abaakum tabirrakum abnaukum, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, jauh sebelum kita menikah, sebelum kita memiliki anak, maka sebenarnya kebaikan-kebaikan kita terhadap orang tua, kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada orang tua adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak menyinggung hati orang tua, yang menyakiti perasaan orang tua. Pokoknya kita jaga semuanya, kita jaga. Tidak ada kita menyakiti orang tua baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jauh sebelum kita menikah, jauh sebelum kita memiliki anak-anak. Artinya apa? Kita sudah membangun sebuah usaha ketika kita berbuat baik kepada orang tua, agar kita kelak juga mendapatkan anak-anak yang baik kepada kita. Kan hadis tadi jelas tuh bunyinya kan. Birru abaakum, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, maka tabirrakum abnaukum, anak-anakmu itu juga akan berbuat baik kepadamu. Nah, ketika kita memiliki anak, kalau tadi kan jauh sebelum kita menikah, jauh sebelum kita memiliki anak. Nah, sekarang kita sudah memiliki anak. Anak-anak kita tumbuh, berkembang, ya. Dan kita menginginkan tentunya memiliki anak-anak yang berbuat baik kepada kita. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, 1 dari 7 tanda kebahagiaan dunia itu apa? Ya, al-auladul abrar, memiliki anak-anak yang baik. Maka ketika anak-anak kita tumbuh dan berkembang, kita tidak mau anak-anak kita itu kelak menjadi anak yang tidak berbuat baik kepada kita. Maka tentu ya, usaha kita itu tetap ada. Kalau dulu kan sebelum kita punya anak, sekarang setelah punya anak, jangan sampai kemudian kita dilalaikan. Ya, ketika memiliki anak kita dilalaikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena boleh jadi ketika kita sudah memiliki anak, maka kita disibukkan ya, dengan anak-anak tersebut, sehingga lupa untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, seperti umpamanya menelpon, menanyakan kabar orang tua, atau bahkan ya mengirim ya sedikit lah dari hasil kita bekerja untuk kok bali buah maya, nah, kok bali daster maya. Walaupun mungkin orang tua kita sudah punya gaji, tetapi kan pemberian anak itu kan sesuatu yang membuat orang tua itu menjadi bahagia, itu menjadi senang. Ya, menelpon, menanyakan kabar, ya mengirim buah, ya membelikan baju dan lain sebagainya, itu bagian dari bahwa kita itu berbuat baik kepada orang tua. Dan harapan kita tentu tidak lain dan tidak bukan, anak-anak kita pun itu akan menjadi anak-anak yang juga berbuat baik kepada kita. Tapi persoalannya adalah ketika kita melihat nih, anak-anak kita itu sepertinya lah mulai mengarengkan, lah mulai pahlawan gitu ya, mulai pahlawan. Nah, kalau seandainya anak kita mengarengkan, pahlawan, menunjukkan bentuk-bentuk kedurhakaan, ketidakbaikan anak kepada orang tua, ya, boleh jadi itu memang ada perilaku kita gitu kepada orang tua yang memang tidak baik. Karena hadis tadi kan jelas, ya berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbuat baik kepadamu.
kalau seandainya memang ya kita melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang tua dan orang tua kita masih hidup, ya udah, ya kejar tuh orang tua, minta maaf, minta maaf. Karena kan kita bisa mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan kita yang dulunya tidak baik kepada kedua orang tua kita. Minta maaf saja, Pak, maaf. Dulu pernah kata-kata, perbuatan yang menyinggung perasaan mama, perasaan papa. Maafkan. Ya, maafkan. Nah, mudah-mudahan anak kita yang nakal tadi, anak kita yang tidak baik kepada kita, itu kemudian berubah menjadi baik. Ya, dengan usaha kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cuman masalahnya kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, dicali anakku lah mulai lo pelawan, lah mulai lo pangaringkang yo tabayang lo di awak dulu yo lo pernah babuet ndak elok ke gaek ko. Nyagi piti di gaek itu betampi tangan gaek itu. Taserak piti maju kui belanjo seketik sebanyak ikoma gitu kan. Ya, melawan kita kepada orang tua. Orang tua kan meninggal. Caranya di dalam kubur. Kalau yang tadi kan masih hidup, misalnya kita minta maaf kepada orang tua. Ya karena kita melihat gelagat anak ini sudah mulai pelawan gitu ya. Ya tidak baik kepada orang tua. Ini terbayang kita pernah memang seperti itu pada orang tua. Kaja orang gaib. Nah, kalau masih hidup, kalau sudah meninggal bagaimana? Maka tetap berbuat baik kepada orang tua ini ada caranya. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau nampak anaklah mulai mangarengkang, anak kolah mulai pelawan kagae, ya, dan ternyata orang tua kita sudah meninggal. Teringat oleh kita bahwa kita pernah durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Sudah kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, apakah masih bisa, kata sahabat, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Padahal orang tua sudah meninggal. Rasulullah mengatakan bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima, menyolatkan kedua orang tua tadi kalau dia meninggal. Wal istighfaru lahuma, jadi memohonkan ampun kepada orang tua. Ya, ketika orang tua sudah meninggal, ini kan memohonkan ampun ini baik orang tua masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal. Ini bentuk perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, teringat kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, wal istighfaru lahuma, kata Rasulullah. Engkau memohonkan ampun bagi kedua orang tuamu, itu bagian dari perbuatan baik engkau kepada orang tuamu. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal, agar anak-anak kita yang pangarengkang tadi, perawan tadi itu mudah-mudahan bisa berubah dia. Ya, karena kita sudah berubah kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal, ya, dengan cara memohonkan ampun orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfaru lahuma. Wa infadu ahadihima min ba'dihima, ya, menjalankan wasiat dari orang tua, janji-janji dari orang tua, itu juga bagian dari bakti anak kepada orang tua. Wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, menghubungkan kembali silaturahim, karib kerabat gitu ya. Jadi karib kerabat yang selama ini memang berhubungan baik dengan bapak kita, ya kita hubung baik lagi gitu. Yang tidak baik pun kita perbaiki lagi. Ya, kemudian wa ikramu sodekihima, menghormati teman-temannya. Jadi kalau seandainya anak awak mengerengkan, ya, melawan ke gae, ya, takana dia awak pernah durhaka ke gae. Kalau hidup bisa minta maaf, tapi kini gae kalau mati, bagaimana caranya? Itulah cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seorang anak tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Mohonkan ampun, doa 5 waktu sehari semalam, ya, menepati janji orang tua atau membayarkan, ya, melaksanakan wasiat-wasiat orang tua.
ya, menghormati ya teman-temannya, menghubungkan kembali silaturahim. Itu kerjakan, itu laksanakan. Mudah-mudahan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, birru abaakum, berbuat baiklah engkau kepada orang tua, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Maka jaminannya apa? Ya, tabirrukum abnaukum, maka anak-anakmu akan menghormatimu. Jadi kalau anak kita mengeringkan, udah mulai pelawan ke gae, mudah-mudahan ya, kalau kita memang pernah dulu menyakiti orang tua, ya, kalau pernah kita durhaka kepada orang tua, mudah-mudahan memperbaiki hubungan kembali dengan orang tua, memperbaiki, minta maaf ya, kemudian memberikan perhatian kepada orang tua kalau itu hidup. Kalau sudah meninggal dunia, maka mudah-mudahan amalan yang sudah kita bahas di kajian ini bisa kita amalkan, sehingga sedikit demi sedikit anak kita itu berubah menjadi anak yang tidak pelawan lagi kepada kita, menjadi anak yang indak pengaringkang dan indak durhaka. Karena 1 dari 7 tanda kebahagiaan dunia itu, kata Ibnu Abbas, apa? Al-auladul abrar, anak-anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab.